Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah, Ia kosongkan dirinya menjadi perantara, yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang Ia cari, berkorban diri akhirnya memikul dosa dunia di atas kayu salib. Syukur, pujian dan sembah kepada Dia angkatlah, yang mati bagi kita. Ikutlah Dia yang menang, pikulah salib dan beban dengan bersukacita. Kasih-Nya perkenalkanlah, dan dalam kuasa nama-Nya kalahkanlah yang jahat. Ingat darah-Nya yang kudus, yang bagi Allah Bapamu berharga tinggi amat. Shalom sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam Sapa Malam Gembala. Hari ini Senin 19 Oktober 2020. Kita bersama-sama memasuki episode Sapa Malam Gembala yang ke-157, Insan Tangisi Dosamu. Kita diajak untuk menyesali diri akan dosa kesalahan kita, sehingga kita bisa merasakan sungguh-sungguh kasih pengorbanan Sang Kristus. Sesungguhnya Tuhan sudah menyelamatkan kita dan memberikan berkat, anugerah, damai sejahtera yang tidak terbatas untuk kita. Susahkah bagi kita untuk merendahkan diri depan Tuhan, termasuk menyediakan waktu untuk mendengarkan sapaan Tuhan? Marilah bersama-sama kita yang setia, yang rindu untuk mendengarkan sapaan Tuhan, kita merendahkan diri depan Tuhan, kita berdoa. Dalam kerendahan hati, kami datang kepadamu memohon pengampunan, memohon Engkau melayakkan kami, sehingga kami boleh mendengarkan kembali sapaan-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Sapa Malam Gembala pada malam hari ini bertemakan mencintai kehidupan, dan bersama-sama kita akan membaca Keluaran 20 ayat 13. Mencintai kehidupan. Demikian firman Tuhan, Keluaran 20 ayat 13. Satu ayat yang singkat. Jangan membunuh. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Nah, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan, memang upah dosa adalah maut. Benar ya? Atau kematian. Namun itu adalah akibat dari dosa. Maut, kematian bukan tujuan dari diselenggarakannya alam semesta ini oleh Allah. Allah adalah Tuhan yang mencintai kehidupan. Karena itulah Ia menciptakan langit, bumi, kemudian segala makhluk hidup di dalamnya, dan akhirnya manusia. Tujuan diadakannya segala sesuatu bukan maut, bukan kematian, melainkan diadakan segala sesuatu itu untuk kehidupan. Jadi Tuhan menciptakan semua biar hidup. Nah, maut sesungguhnya diizinkan oleh Allah terjadi memang untuk menjaga kehidupan tetap berlangsung. Contohnya rantai makanan, ya. Ada kodok, ada tikus, kemudian dimakan kucing, ya, atau dimakan ular, ya, sebagai pemangsa tingkat 2. Ya. Kemudian ular nanti
mati misalnya, dia akan dimakan oleh zat-zat atau makhluk-makhluk mikroba untuk menguburkan tanah, atau dimakan manusia. Ya, manusia nanti mati dimakan oleh mikroba-mikroba yang membusukkan, menyuburkan tanah. Ya, nah? Ada rantai makanan demikian. Ketika Sang Kristus kemudian direncanakan Allah untuk mengalami kematian karena salib, itu dilakukan justru supaya umat manusia dan seluruh ciptaan mengalami kehidupan. Karena begitu cintanya akan kehidupan, sedari awal ia sudah memberikan sebuah ketetapan. Apa ketetapannya? Jangan membunuh. Ini karena Tuhan cinta kehidupan. Secara positif hukum ini bisa kita baca. Cintailah kehidupan, jangan menghadirkan kematian. Ya, berikanlah kehidupan. Jadi ini bukan cuma membunuh dengan pedang, dengan pisau, menghabisi orang, tapi segala sesuatu yang terkait dengan kehidupan. Misalnya, kalau saudara punya makanan dan saudara melihat ada orang di sekitarmu sudah lama tidak makan, maka kita perlu memberi orang ini makan. Karena dengan demikian kita sedang berbagi kehidupan dengan dia. Tapi kalau kita tidak melakukannya, kita tahu dia membutuhkan makanan itu, kita tidak melakukannya, apalagi kita berlebih, sesungguhnya nih ya, kita juga sudah membunuh orang itu karena tidak menghargai kehidupan orang itu. Berat ya? Ya benar. Tapi syukur pada Allah, syukur pada Tuhan, karena Dia memberikan kasih bagi kita. Sehingga karena kasih yang diberikan kepada kita, kita kemudian belajar meneladani kasihnya Tuhan, membagikan kehidupan. Jangan membunuh bukan dimaknai hanya dengan menghabisi nyawa hidup orang lain, tapi ketika kita tidak menghargai kehidupan orang lain, sesungguhnya itu juga yang dilarang oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita meningkatkan pemahaman iman kita dan memperlakukan firman Tuhan ini. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampuni kami ketika kami tidak mencintai kehidupan, tidak menghargai kehidupan, dan tidak berbagi kehidupan. Karena sesungguhnya pada waktu itulah kami juga sedang ditegur karena melanggar hukum Tuhan, jangan membunuh. Tolong kami. Bahkan ya Tuhan, ketika kami menyakiti hati orang lain, sehingga orang lain menderita perasaannya, itu juga bagian dari yang dilarang Tuhan. Tolong kami. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami mohon pengampunan. Amin. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan, saya tidak akan mengulangi Kidung Jemaat 157 tadi. Silakan menyetel ulang. Dan karena itu lagu yang cukup populer, sudah sering kita nyanyikan, biarlah itu boleh dikuasai oleh sahabat-sahabat. Hanya 2 ayat saja. Sampai berjumpa kembali di esok hari. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.